tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Nggak ada dalam pelajari agama Islam, tidak pernah ada Muhammad dijamin masuk surga. Bahkan di dalam hadis Muhammad berkata kepada anaknya Fatimah, "Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa aku tidak punya kuasa untuk melepaskanmu dari siksa api neraka." Iya, gimana? Terima kasih Pak Yaka. Terima kasih. Bahkan ya, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dikatakan, Muhammad itu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya dan terhadap para pengikutnya. Ngarang sekali Anda mengatakan dijamin Muhammad masuk surga. Nekat yang nyata. Ya, Raden Arif, Muslim Bang. Raden Arif. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Kamera oke, siap. Udah? Belum. Sudah Bang, sudah hidup ini. Belum kelihatan Bang, belum kelihatan. Nah, tapi gelap Masian. Saya sudah kelihatan. Bang, nanti di-ban sama TikTok Bang Anda Bang. Kalau lagi nyetir nggak bisa. Lagi nyetir itu tidak bisa. Langsung menepi saya ini, menepi. Nah, coba menepi dulu. Wah, ini demi menjawab syubhat dia menepi nih. Nah, ini menjadi muslim begini teman-teman ya. Kalau mendapat syubhat atau mendapat pertanyaan begini, dia langsung merasa bertanggung jawab ini harus diluruskan, nanti akidah muslim rontok nih gara-gara ini. Nah, gitu. Ya, saya konfirmasi lagi nih. Anda setuju tidak bahwa ikut Muhammad itu pasti nggak jelas? Jelas, Bang. Oke. Di dalam Al-Quran, Anda tahu bahwa Muhammad tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dia dan terhadap pengikutnya? Iya, betul. Nah, terus kenapa Anda katakan mengikuti Muhammad jelas di sini? Nih, saya balikin kamera saya. Ya, saya balikan. Lihat ya. Nih. Ini Quran tertulis di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Perhatikan. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapmu. Muhammad tidak tahu apa yang terjadi padanya. Lalu bagaimana Anda katakan Muhammad dijamin surga? Lalu bagaimana Anda mengarang-arang hadis sahabat ini dijamin surga? Sahabat si Umar bin Khattab jamin surga. Dari mana dia menjamin masuk surga sementara Al-Quran jelas mengatakan yang sebaliknya? Tidak tahu dia. Gimana? Oke. Sudah Bang? Silakan. Kita ini kan sama-sama manusia Bang ya. Setiap kita ini kan punya amal perbuatan yang baik dan yang buruk. Masa iya semua muslim harus masuk neraka? Ada ayatnya. Bahkan kalian sudah ditetapkan mendatangi neraka. Mau saya tunjukkan ayatnya. Di dalam surat Maryam ya. Maryam ayat 71. Waduh, benar-benar mereka ini ya. Sungguh nekat yang nyata mereka ini teman-teman. Baik. Saya bukakan lagi ayatnya. Banyak orang Islam ini tidak tahu isi Al-Quran, saudara-saudara. Lihat ya, lihat. Biar Anda sadar, makanya kalau baca Quran jangan dibaca Arabnya, baca artinya.
Seseorang yang membaca Quran dengan membaca Arabnya saja, pastilah dia akan tetap beragama Islam. Kalau dibaca artinya, dia akan meninggalkan agama Islam. Perhatikan. Ini surat Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jelas. Kalian wajib mendatangi neraka. Gimana Anda mau menyangkal? Hei umat muslim, Anda wajib mendatangi neraka. Abang Edis percaya kalau Rasulullah itu manusia? Nggak nyambung yang ditanya apa, yang dijawab apa. Iya, saya jawab Bang, saya jawab. Nabi Muhammad itu manusia yang punya kesalahan juga, Bang. Masa kita harus niru yang salah-salahnya? Iya, makanya kan pertanyaan saya, kenapa Anda nekat mengikuti Muhammad? Kenapa Anda mengikuti Muhammad yang berdosa? Muhammad yang tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya. Muhammad yang dalam Quran tidak, dia jelas-jelas dikatakan berdosa dan suruh mohon ampun atas dosanya. Bagaimana Anda ikuti orang yang berdosa? Men? Jadi seret. Enggak lah, saya nggak percaya kalau kita yang menjaga diri itu akan masuk neraka meskipun kita Islam ya. Karena yang dihisap itu perbuatannya, Bang. Bang, menurut Muhammad, tidak ada satu amalan pun yang bisa memasukkan orang ke surga. Anda nggak percaya lagi sama Muhammad nih? Anda bilang menurut perbuatan. Nggak ada. Menurut Muhammad masuk surga bukan karena perbuatan. Masuk surga itu bukan karena perbuatan. Mau saya tunjukkan ayatnya? Bang, Yesus juga kan sudah bilang, ampunilah mereka yang tidak tahu. Kami itu tidak tahu, Bang. Dan kita mengikuti Muhammad atas petunjuk dari orang tua. Iya, kalau Anda sudah tahu, berarti kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu diampuni. Sekarang sudah tahu, sudah saya beritahu. Bagaimana Anda masih nekat mengikuti agama Islam? Bang Edis, kalau dari Malang ke Jakarta lebih suka ditemani apa dikasih tahu Jakarta itu di sana? Kalau kesasar gimana? Coba saya tanya dulu, Anda Muslim? Saya Muslim. Oke, coba bacakan dulu satu surat dalam Al-Quran. Tenang Bang, bacakan dulu satu surat dalam Al-Quran. Terserah surat apa aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli. Nah, udah ditelepon panggilan dari surga. Sudah ditelepon langsung dari neraka. Dia nerima telepon makanya. Oke, lanjut. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Saya Muslim, Bang. Sah ini Muslim. Sah. Tapi Anda sudah mengakui ya Bang ya, bahwa Muhammad itu berdosa. Kan setiap anak cucu Adam, Bang. Saya nggak tahu ya soal Yesus ya. Nabi Isa tidak berdosa Bang di dalam Al-Quran. Oke, menurut hadis. Kan saya tidak tahu. Ya, makanya ada bedanya Bang. Makanya kalau kita sungguh-sungguh jeli mempelajari Al-Quran, Al-Quran itu menginformasikan bahwa yang suci itu adalah Isa. Sementara yang berdosa menurut Al-Quran adalah Muhammad. Itu ada ayatnya di Quran. Masalahnya orang Muslim malas baca terjemahan. Mereka baca Arabnya. Oh salah. Salah. Itu terus yang kita dengar di masjid.
Makanya orang Islam menghabiskan waktunya 40 tahun lamanya orang Islam membaca huruf Arab. Sudah meninggal duluan, belum dapat kebenaran. Dari zaman kecil sampai tua baca huruf Arab, nggak dibaca artinya. Kalau dibaca artinya, ya udah jadi Kristen nanti. Mana? Sekarang gini Bang, Abang mau ngomong soal Yesus. Kita yang nggak tahu soal Yesus itu apa salah? Kan di sini saya beritahukan Bang, pertama harus ada step-stepnya Bang. Ada tangga 1, tangga 2, tangga 3. Kalau Anda sudah tahu bahwa Muhammad itu berdosa, Muhammad melakukan kesalahan, Anda sudah akui. Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap pengikutnya. Ayatnya ada. Al-Quran mengatakan, semua dari kalian itu wajib mendatangi neraka. Berarti Muhammad sudah didiskualifikasi sebagai sosok yang harus diikuti. Nah, tinggalin dulu Muhammad. Setelah meninggalkan Muhammad, baru saya perkenalkan Yesus. Begitu. Bagaimana mungkin Anda masih ngikut Muhammad, baru ngikut Yesus? Karena satu belok kiri, satu belok kanan. Nggak ketemu. Yesus mengajarkan ke timur, Muhammad ngajarin ke barat. Nggak ketemu Bang. Jadi harus ditinggalkan dulu Muhammad, baru Anda menerima pengajaran dari Yesus, dari Tuhan Yesus. Begitu Bang. Kulu bani Adam kotoun. Setiap anak cucu Adam pasti mengalami kesalahan, termasuk Muhammad Bang. Masa Oke, kita nggak apakah bisa? Isa mengalami kesalahan Bang? Ya kan dia katanya bukan cucu Adam, dia langsung dari malaikat Jibril. Nah, Langsung lalu bagaimana Anda tidak mengikuti? Lalu bagaimana Anda tidak mengikuti Yesus saja? Ke perempuan yang paling suci di kota Yerusalem yang bernama Ibu Maryam. Ya jelas ayatnya dalam Quran. Maryam menjadi satu-satunya wanita yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi orang Islam, adakah orang Islam memuliakan Maryam? Gak ada. Orang Islam malah memuliakan istri-istri Muhammad. Makanya nama-nama orang Islam, Aisyah, Siti Fatimah, Khadijah, itu nama-nama orang Islam. Itu bukti bahwasanya orang Islam mereka tidak akrab dengan Al-Quran. Mereka akrabnya dengan kitab fikih dan karangan para ulama Arab. Bang Edis, mohon maaf ya. Mohon maaf. Bang Edis saja mengaku Yesus manusia kok. Bang, yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Nah kan, loh, bukan manusia, dia nggak dilahirin malu seksual loh. Dia langsung loh. Bang, yang bilang Yesus bukan manusia itu siapa? Kitab. Di mana? Dia itu bukan hasil. Kalau Anda baca Bible, tenang. Kalau Anda baca Bible jelas-jelas menyatakan bahwa Yesus adalah anak manusia. Anak manusia akan menderita, sengsara dan seterusnya. Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah anak manusia. Kalau orang tidak mengaku Yesus manusia, berarti dia agak-agak gini. Tetapi apakah hanya manusia saja? Apakah hanya manusia biasa? Tidak. Tetapi dia adalah Sang Mesias. Sang Mesias yang dinanti-nantikan, yang akan menyelamatkan umat manusia. Yang membawa manusia kepada jalan yang benar. Makanya semua manusia itu harus submit. Semua manusia harus menundukkan dan menaklukkan diri kepada Yesus. Karena itulah keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Kalau orang mau hidup di jalan yang benar, kalau orang mau hidup yang kekal, harus seperti Yesus hidup. Makanya semua manusia itu harus dikembalikan kepada fitrahnya. Fitrah manusia yang sejati itu ya Yesus itu. Kita harus seperti Yesus semuanya. Jangan seperti Muhammad. Sekarang yang terjadi apa Bang? Orang Muslim berlomba-lomba seperti Muhammad. Jenggotnya dipanjangin. Sesuai sunnah Rasul. Mata dicalak-calakin. Pakai pensil. Sesuai sunnah Rasul. Celana dicingkrangin. Buat apa Bang? Apa gunanya celana cingkrang? Apa gunanya mata dicelak-celak? Apa gunanya jenggot? Mau jenggot, mau nggak jenggotan sama saja.
Tetapi kita itu Bang, maksudnya makanya kalau Anda belajar agama Kristen, belajar agama Islam, Anda itu akan ketemu satu hal yang sangat fundamental. Menjadi Kristen adalah menjadi seperti Yesus. Makanya ada lagunya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi mirip seperti Yesus. Supaya apa? Supaya kita dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Kalau Anda mirip sama Muhammad, Anda nanti nggak jelas itu tadi. Nggak jelas nasib Anda. Gimana? Gimana? Yesus itu gelar Al-Masih, Bang. Saya punya gelar apa? Nggak ada gelar. Mana bisa jadi seperti dia? Bang, ini jangan bahas masalah gelar-gelaran dulu. Fitrah manusia pertama kali diciptakan itu segambar dengan dia yang menciptakan. Manusia dibentuk dan diciptakan menurut gambar dan rupanya. Maksudnya kita itu merupakan citra daripada dia yang tidak terlihat. Tetapi ketika kita memberontak melawan Tuhan, akhirnya kita bukan menjadi gambarnya dia lagi. Makanya manusia itu sudah kehilangan fitrahnya. Gambar Tuhan yang ada di dalam diri manusia sudah rusak. Makanya manusia membunuh, mencuri, berzina, korupsi. Itu jadi gambar Sang Pencipta sudah hilang dari diri kita. Nah, itulah yang hendak dipulihkan oleh Yesus. Makanya orang Kristen itu menjadi ciptaan baru oleh karena Yesus. Hidup baru seperti Yesus. Nah, umat Muslim dibentuk seperti Muhammad. Makanya orang Muslim lomba-lomba mirip kayak Muhammad. Pakai siwak, sikat gigi ala Nabi, pakai siwak, celana ala Nabi, cingkrang, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, itu aja. Terus pergi ke Arab nyiumin batu. Makanya saya bilang janganlah kau buat dirimu mirip sama Muhammad, tetapi buatlah dirimu mirip dengan Yesus. Satu pertanyaan, Bang. Silakan. Kenapa Abang Edis pukul rata semua Muslim itu seperti itu, Bang? Ya karena itu ajaran Muslim. Karena ajaran Muslim seperti itu. Pengen mirip sama Muhammad. Gimana? Ini saya nggak ada jenggot. Ingat saya nggak ada jenggot. Iya karena Anda berarti durhaka kepada Rasul. Gimana nih? Anda ini durhaka kepada Rasul. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Kenapa Anda tidak mengikuti sunnah Rasul? Berarti Anda tidak mengakui bahwa Muhammad suri tauladan yang baik. Kan Rasulullah masih manusia, Bang. Nggak semuanya benar. Iya, makanya saya undang Anda untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jangan mengikuti Muhammad. Gitu. Ya. Siap? Atau takut sama para penonton? Takut sama teman-teman Muslim nanti, wah dia sudah tapir, saudara-saudara. Gimana? Takutnya sama Allah. Ini aja saya nggak menghujat Bang Edis meskipun saya direndahin. Bang, apakah saya menghujat? Apakah kan? Coba, Bang, yang saya sebutkan tadi tentang Muhammad, kalau mirip sama Muhammad kayak tadi, apakah ada salah satu di antaranya itu tidak benar? Semuanya benar, Ini Bang. tentang Kalau Anda ingin menjadi Muslim yang sejati, pasti ada jenggotan seperti Muhammad. Karena kalau jenggot panjang, bidadari bergelantungan di sana. Betul tidak? Menurut hadis Muhammad, bidadari bergelantungan di jenggot-jenggot itu, betul? Hadis penulisnya adalah manusia, Bang. Manusia ada salah, Bang. Berarti Anda mau katakan itu bohong? Bukan bohong. Ya menurut mereka benar, oke lah. Oke, gini. Menurut Muhammad, di jenggot orang itu ada bidadari bergelantungan. Anda percaya atau tidak? Saya benar, ada penulisnya. Oke, betul. Oke, Anda percaya itu? Percaya. Nah, berarti apa yang saya katakan benar. Bahwa umat Muslim mirip-mirip sama Muhammad, jenggotnya panjang supaya bidadari bergelantungan di sana.
Terus yang kedua, matanya dicalak-calak, betul nggak? Saya tidak meniru itu. Ya, berarti Anda tidak mengikuti sunnah Rasul. Oke lah Bang, Anda belajar dulu lah agama Islam lah. Nanti bisa, saya ini setelah saya selesai diskusi, membuka forum diskusi lintas iman, selalu ada banyak orang Islam inbox saya, bilang begini, kenapa kamu beraninya sama orang awam? Kenapa kamu nggak berani ngadapin ustadz? Masalahnya ustadznya saya tunggu nggak datang-datang gimana? Masa saya disalahin diskusi dengan orang yang nggak ngerti agama Islam? Loh, saya tahu Bang, semua orang itu punya salah. Jadi saya percaya pasti masuk neraka dulu, dicuci. Nah, berarti Anda lebih senang masuk neraka dulu. Berarti benar ya tema ini, ikut Yesus pasti surga, ikut Muhammad pasti nggak jelas. Setuju dengan tema ini berarti ya? Setuju kalau perbuatannya benar. Nah, sekarang Anda setuju. Baik. Perbuatannya benar. Bang, di dalam Al-Quran, kalau orang bertaubat tanpa mau mengulangi lagi perbuatannya yang diulangi lagi perbuatannya itu, menurut Anda orang tersebut akan diampuni nggak dosa-dosanya? Ya kalau melakukan kesalahan yang sama sih ya. Enggak melakukan kesalahan yang sama. Taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Menurut Al-Quran diampuni nggak? Kalau sahid. Ngarang aja nih ini. Menurut Al-Quran, orang yang taubat yang semurni-murninya, tidak ada jaminan diampuni. Yang ada mudah-mudahan diampuni. Itulah Al-Quran. Makanya Asmiranda, tahu Asmiranda? Nggak tahu artis Bang. Iya, makanya Asmiranda bikin lagu. Setelah dia keluar dari agama Islam, dia bikin lagu. Firman-Mu ya dan amin. Ya, jadi dia pindah dari firman yang mudah-mudahan menjadi firman yang ya dan amin. Begitu. Terakhir Bang. Silakan. Saya mohon maaf mau sholat Jumat Bang, saya mundur dulu. Baik, silakan. Oke, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, saya turunkan ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, teman-teman. By the way, anyway, busway, teman-teman. Ini sudah mau jam 12 siang ya. Target saya itu adalah penonton saya itu muslim-muslim semua, teman-teman. Bila perlu 9,99% itu muslim semua yang nonton. Ya. Karena ini kajian dari seorang yang sangat mengerti agama Islam begitu. Karena mereka ini pada Jumatan, jadi nanti kalau yang Kristen dengarnya firman Tuhan saja. Tapi jamaah saya ini mayoritas ini muslim. Ya. Jadi Edis TV ini jamaahnya ini 13.000 ini. Dari 13.000 ini mayoritas jamaah saya itu seorang muslimin dan muslimat. Oke, bagaimana teman-teman? Kita rehat dulu ya. Nanti kita sambung lagi, oke? Gimana? Ntar malam lagi.